hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya menyanyikan Mars Pemuda Demokrat Indonesia. Pemuda bangkitlah segera, dengan rakyat seluruhnya, bersama bangsa sedunia, lenyapkan penjajahan, untuk merdeka dan bahagia, negara rakyat bangsa. Inilah cita-cita sosial nasional demokrasi, di bawah panji pemuda Demokrat Indonesia, membina negara jaya, membangun dunia raya. Pemuda majulah serta, bersama rakyat sengsara, bersama kawan semua, lenyapkan penindasan, untuk merdeka dan bahagia, segenap rakyat jelata. Inilah cita-cita sosial nasional demokrasi, di bawah panji pemuda Demokrat Indonesia, membina negara jaya, membangun dunia raya. Terima kasih. Kami persilahkan kembali kepada rekan-rekan. Kami persilahkan Ketua Umum DPP. Baik, kalau gitu lanjut saja langsung ke Bung Riano Panjaitan. Kepada Bung Riano Panjaitan kami persilakan waktu dan tempat. Silakan, Bung. Baik, terima kasih Mas Eko. Yang saya hormati Bung Ketua Umum Pemuda Demokrat Indonesia, Bung Bahar, para moderator, Bung Eko dan narasumber, Pak Juri, ada Bung Deris, Bapak Dr. Andes Ahmad Idrus, dan peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyambung dari para narasumber yang lainnya. Sebetulnya sekarang ini kita potret dulu dari sisi global situation, situasi global, di mana situasi global hari ini kita betul-betul akan mengalami yang namanya krisis ekonomi. US sudah masuk di resesi. IMF mengumumkan pertumbuhan dunia itu turun 50%. Yang tadinya 6,1, sekarang hampir 50%, sekarang cuma 3,6. US yang konon ekonominya terkuat, sekarang hanya tumbuh diproyeksikan year on year itu hanya 2,3.
Eropa juga demikian, Tiongkok, China, India, dan lebih diperparah lagi adalah US hari ini dia punya inflasi lebih daripada 9%, yang biasanya cuma 1%. Ini kita harus tahu, ini konsumsi pemuda sebetulnya, supaya kita harus tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Begitu juga Eropa mengalami krisis yang sama. Dia punya inflasi di atas 9% yang tadinya cuma 1%. Bagaimana dengan kita, Indonesia? Sampai dengan hari ini, Indonesia keadaannya cukup baik. Pertumbuhan kita, ekonomi Indonesia itu masih di atas 5% year on year, proyeksi sampai dengan akhir tahun. Tapi kita tidak boleh tidak waspada. Kenapa? Karena Indonesia ini termaksud negara eksportir, terutama dari SDA, sumber daya alam. Dan pasti akan terpengaruh apabila terutama Amerika, China, India mengalami krisis, otomatis akan mempengaruhi ekspor kita ke depan. Dari sisi pangan, sebetulnya Indonesia ini sangat kaya. Kita tinggal tanam biji-bijian, kita sangat diuntungkan, langsung tumbuh, subur. Oke. Tadi yang saya bilang, Indonesia bagus pertumbuhannya. Akan tetapi, dari satu sisi yang lain, di Indonesia itu masih cukup tinggi dari sisi kemiskinannya. Kemiskinan di Indonesia itu by data ada 26 juta. Kedengaran? Bung Bahar? Kedengaran, lanjut. Kedengaran, oke. Nah, begitu juga kesenjangan kekayaan di masyarakat Indonesia. Ada 50% hanya memiliki 5% kekayaan di Indonesia. Yang memiliki 60% kekayaan nasional itu hanya 10% dari populasi Indonesia. Begitu juga angka pengangguran yang tadi telah disampaikan, itu to be exact, ada 9,1 juta manusia nganggur di Indonesia ini. Dan belum lagi ditambah angkatan kerja baru yang baru lulus sekolah, begitu juga baru lulus kuliah. Dari tatanan dari pengangguran ini yang terdidik, baik diploma maupun sarjana itu lebih dari 1 juta yang nganggur di Indonesia. Oke. Yang saya mau jelaskan adalah kita saat ini harus memahami sedikitnya ada 6 kondisi di negara kita yang terjadi. Yang pertama adalah era disruption dan shifting. Kenapa tadi ada perubahan? Mulai dari ayo kita selesai SMK, kita kerja. Sekarang ayo kita berdikari, berentrepreneur. Karena ada disruption tadi. Jadi perubahan metode mulai dari konvensional manual ke modern digital. Itu berubah sangat drastis. Yang otomatis ke depan pekerja-pekerja yang dibutuhkan hanya otot akan digantikan dengan mesin. Baik itu robot, sekarang juga sudah ada teknologi yang namanya AI, artificial intelligence, dan mendisrupt juga perusahaan-perusahaan raksasa bahkan hanya dengan mendirikan sebuah startup. Jadi sekarang mall sudah berubah fungsi. Bukan lagi untuk berbelanja. Orang rata-rata berbelanja hanya menggunakan 2 jarinya, 2 jempolnya itu menggunakan handphone. Baik itu beli makanan, ataupun beli pakaian dan lain sebagainya. Itu kondisi pertama. Jadi shifting keadaan saat ini.
Kondisi kedua, post-truth, yaitu sebuah kebenaran tidak ada lagi yang hakiki, tapi kebenaran itu sudah mulai diproduksi. Diproduksi dalam artian kata, sesuatu, jangankan kebenaran, kebohongan pun yang diulang-ulang melalui media sosial, media cetak, dan lain sebagainya itu seolah-olah menjadi benar. Keadaan yang ketiga, pasar bebas. Nah, ini yang akan kita juga bahas pada siang ini. Pasar bebas, siapapun, dimanapun, bisa melakukan aktivitas ekonomi. Tergantung kemauan dan kreativitas kita. Contoh, saya berikan contoh. Ada disparitas harga saja di dalam sebuah platform, itu sudah menjadi sebuah peluang untuk kita. Di platform A, ternyata harganya, let's say, 50.000. Di platform B, let's say, harganya 75.000. Disparitas harga ini 25.000, ini yang konkret lah yang saya ungkapkan. 25.000 itu akan menjadi sebuah peluang untuk kita kalau mau kreatif. Hanya menggunakan sebuah teknologi dan mengakses platform-platform yang saat ini ada di Indonesia. Oke. Belum lagi pasar bebas yang tadi saya katakan, tidak lagi terkait ruang dan waktu. Dan bukan hanya dalam jumlah besar. Bahkan saya pernah coba, hanya beli remote TV dari China, itu dikirim dalam 2 minggu sampai di rumah. Dalam 2 minggu sampai di rumah. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Teknologi-teknologi seperti inilah yang harus kita manfaatkan untuk berdikari. Itu dari sisi pemanfaatan teknologi yang saat ini terjadi. Belum lagi ada permasalahan-permasalahan lain, baik itu krisis sosial ekologis, terus kesenjangan ekonomi yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya ada hanya 10% yang menguasai lebih dari 60% kekayaan nasional. Selebihnya 50% itu hanya menguasai 5% kekayaan nasional. Akan tetapi, ironi, sebuah survei mengatakan, kalau dibagi rata dalam 5 tahun, maka akan kembali kondisinya seperti itu. Oke. Ini yang saya mau paparkan di dalam sebuah visi saat ini di dalam KNPI. Apa itu? Yaitu aktivispreneur. Jadi sebetulnya lebih kepada peningkatan kita punya kapasitas. Aktivispreneur ini adalah sebuah sintesis antara aktivisme dan entrepreneurship. Memadukan kekuatan aktivisme yang berbasis moral, intelektualitas, advokasi, jaringan. Nah, ini jaringan ini yang paling kuat di aktivis. Seorang entrepreneur mau bertemu pemangku jabatan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan mesti ngantri. Begitu ketemu cuma 5 menit dikasih waktu. Aktivis, luar biasa. Angkat telepon, bang, abang di mana? Kenapa Dinda? Saya di depan pintu, bang. Kita punya jaringan luar biasa sebagai aktivis. Oke, dipadukan, kalau ini dikepadukan dengan kekuatan yang dimiliki oleh entrepreneur, yang notabene mandiri, kreativitas, inovatif, dengan tujuan kesejahteraan, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi, aktivispreneur itu harapan besar adalah mendorong teman-teman aktivis mandiri secara ekonomi dan juga mendorong teman-teman entrepreneur mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Oke, kenapa harus aktivispreneur? Poin utama adalah mengembangkan potensi untuk kemajuan. Sekarang kita melakukan otokritik. Setelah kita
tahu keadaan mulai dari global, terus keadaan makro dari sisi negara kita, keadaan ekonomi yang cukup mencekam, bahkan Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan akan ada potensi 800 juta orang kelaparan. Lalu dengan kondisi yang ada, mulai melakukan otokritik. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai creator? Apakah kita initiator? Atau cuman sekedar konsumen? Beneficiary? Atau bahkan korban dari kemajuan-kemajuan apa yang hari ini terjadi? Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja peluang dan potensi yang dapat kita kelola dan kembangkan? Ini terutama bagi baik itu secara pribadi, organisasi maupun masyarakat secara luas. Gagasan dan program apa yang kita dapat lakukan dan apa program yang kita butuhkan? Kebanyakan, maaf, karena saya juga di organisasi itu banyak kita melakukan program-program yang sifatnya seremonial. Kenapa nggak kita membuat sebuah program-program yang akhirnya memberdayakan kita punya kemajuan dari sisi pemuda? Contoh programnya apa? Program berantas buta investasi, baik dari real sektor maupun secondary market. Secondary market itu turunannya ada banyak. Ada pasar saham, pasar uang, terus juga ada sekarang cryptocurrency, gold trading, tapi kita harus tahu dulu, baik itu dari sisi fundamental analysis maupun technical analysis, sehingga kita tidak terjebak seolah-olah itu judi. Tidak. Kita harus tahu persis apa yang kita lakukan, baru kita berbuat. Nah, harapannya organisasi-organisasi membuat program-program seperti ini. Membuat program-program memberdayakan ataupun meningkatkan potensi yang dimiliki oleh pemuda. Karena mau apapun, memulai sebuah usaha tidak langsung besar. Segala sesuatu mulai dari kecil, baru diperbesar. Tapi sebelum memulai, ya kita harus tahu dulu ilmunya atau pengetahuannya. Harapannya ke depan, terutama di KNPI, kita sedang mengimplementasikan program-program yang bekerja sama, baik itu koperasi, juga dengan instansi-instansi yang berantas buta investasi. Jadi kita harus melek investasi. Kenapa ini menjadi penting? Dikarenakan kita jangan sampai hanya jadi penonton di negara kita tercinta. Harus jadi pelaku di negara kita. Tadi sudah disampaikan bahwasanya entrepreneur di Indonesia 3,1 sampai dengan 3,8%. Negara maju 12 sampai dengan 15%. Yang ironi, pengusaha di Indonesia dari kalangan milenial baru 1,65%. Nah, ini yang harus digenjot supaya kita lah yang menjadi pengusaha atau menjadi seorang yang berdikari secara ekonomi di negara kita sendiri. Baik itu berdikari dari sisi masif income maupun pasif income. Karena kenapa? Angkatan kerja kita sudah disebutkan tadi hampir 140 juta. Pemuda 64 juta. UMKM yang tadi sudah dipaparkan itu ada 64 juta. Dan yang menyerap tenaga kerja di negara kita itu hampir 97% adalah UMKM. Itu harus kita pahami bersama. Sih begitu. Jadi terakhir yang saya mau sampaikan, ya tadi otokritik untuk kita organisasi adalah bukan otokritik, tapi program apa yang harus kita lakukan, kita melakukan otokritik. Mulai dari keadaan saat ini, lalu menentukan kebutuhan organisasi, terus susun program berdasarkan kebutuhan organisasi, anggota dan masyarakat, lalu konsolidasi program dan kerjasama. Lalu manfaatkanlah teknologi yang saat ini ada untuk memperbesar program-program tersebut.
Begitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan ke Mas Eko, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Riano yang sudah memaparkan materinya. Langsung saja saya lempar pertanyaan barangkali kepada para peserta yang mau memberikan pertanyaan kepada Bung Riano. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Oh, Bung Aswandi, silakan. Ini Aswandi. Pakai itu. Yang pertama nanti ada Bung Aswandi dari DPP Pemuda Demokrat. Ada yang lain yang ingin bertanya kepada Bung Riano? Silakan yang ingin bertanya melambaikan tangan untuk baik. Kalau belum ada, kami persilakan. Bung Aswandi sudah siap? Siap. Silakan Bung Aswandi. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Saya atas nama Aswandi sebagai pengurus Pemuda Demokrat, DPP Pemuda Demokrat, bidang SDM dan BUMN. Ada sedikit pertanyaan, Bang, terkait dengan inovasi teknologi 4.0, Bang. Jadi bagaimana kita merespon ya, karena 4.0 itu perlu infrastruktur yang cukup canggih. Misalkan tentu ada beberapa literasi yang kita butuhkan, contohnya literasi yaitu data, dan data ini gimana kita manfaatkan sedemikian rupa agar bisa mencapai produk yang berguna. Lalu ada literasi teknologi, Bang, di mana teknologi ini kan kita harus memahami konsep dasar dan baik kegunaannya maupun kekurangannya, sehingga bisa memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Dan ketiga mungkin literasi untuk manusianya, Bang. Jadi kemampuan manusia berkomunikasi, menganalisis, dan menciptakan peluang-peluang dan inovasi, Bang. Kira-kira gimana komentar Abang di sana? Terima kasih, Bang. Baik, silakan Bung Riano, bisa langsung menjawab. Ya, tadi mengenai 4.0, mengenai data dulu. Pertama adalah data. Data itu kita bisa ibaratkan seperti mapping, ya, map atau guidance. Jadi tanpa map, tanpa data, kita itu buta arah, ya, dalam hal apapun. Contoh, dalam sebuah bisnis, kita sangat membutuhkan data sebagai guidance kita. Baik itu data market yang akan kita sasar, baik itu data saat ini market size itu kuenya ada 100, tapi posisi kita market share-nya berapa dari 100? Itu semuanya data. Jadi tadi yang saya bilang, bahwasanya hari ini kita sangat-sangat dimudahkan dengan teknologi. Sangat-sangat dimudahkan dengan teknologi. Dan hari ini harus kita ketahui bersama bahwasanya yang orang terkaya di dunia saat ini adalah orang-orang yang memiliki data. Data itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Contoh, ada sebuah aplikasi. Dia bisa mapping di daerah tertentu, katakanlah di daerah Kuitang. Oh, ternyata masyarakat di Kuitang itu sangat senang makan bakso. Dilihat dari mana? Dilihat dari data pemesanan akan bakso dari daerah Kuitang tinggi. Oke, kalau dari situ kita bisa melihat sebuah peluang. Oh, berarti kalau di Kuitang kita jangan jualan burger karena masyarakat Kuitang senang bakso.
seperti itu kurang lebih bagaimana cara kita mengelola sebuah data. Jadi data itu bisa diibaratkan sebagai guidance, map dalam sebuah aktivitas ekonomi. Itu satu dari sisi data. Dari sisi teknologi, sama. Teknologi ini segala sesuatu itu kita bisa dapatkan informasi sangat mudah. Yang penting kita mau. Ini sama ini. Teknologi kita manfaatkan untuk memperoleh data maupun meningkatkan SDM. Nggak perlu kita menunggu sebuah event untuk mengetahui mengenai fundamental analisis, katakanlah. Kita cukup browsing di Google. Sekarang ada namanya Mbah Google kan. Kita cukup browsing, yang penting kita mau. Yang penting kita niat untuk meningkatkan potensi kita. Ya tadi, belajar. Makanya sampai hari ini pun saya masih kuliah lagi. Terus saja. Jadi begitu. Harapannya ke depan, ya tadi benar dikatakan sama narasumber sebelum saya, bagaimana dorongan itu muncul dari diri kita sendiri. Dan dalam organisasi, bagaimana menciptakan sebuah peluang dengan menempatkan investor, terus yang punya knowledge, dan yang punya link di satu meja. Sehingga terciptalah sebuah peluang. Dan juga untuk mengupgrade SDM yang bernaung atau berhimpun di organisasi tersebut. Tadi dengan program-program real atau program-program peningkatan SDM. Sih begitu. Terima kasih. Baik. Tadi sudah dijawab oleh Bung Riano. Bagaimana Bung Aswandi? Masih ada yang mau dipertanyakan? Kira sementara cukup Bang ya. Ini wawasannya membuka wawasan Ya. Mendalam, sehingga kita memang perlu menelaah lebih jauh Bang, gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini Bung Aswandi ini sudah puas nih atas jawaban dari Bung Riano. Kami persilakan kepada yang lain, barangkali ada yang mau bertanya kepada Bung Riano. Gimana? Ada dari Sumatera Selatan, barangkali ada mau bertanya? Dari Bali? Dari Kalimantan? Atau dari masyarakat umum nih, ada yang dari Hipmikindo? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sambil menunggu kita masuk ke narasumber yang berikutnya. Saya sekalian pamit, Mas Eko. Karena begitu, Bung Riano. Baru balik juga Jakarta ini. Begitu ya. Oke, ya, baik. Terima kasih banyak, Ya, Mas Eko. terima kasih Bung Riano. Bung Ketum. Terima kasih kembali Bung Riano. Sukses untuk Semoga semua. sukses selalu buat Bung Riano. Terima kasih. Terima kasih juga untuk bukunya, nanti diteruskan ke peserta. Oh iya, Bung Ketum. Terima kasih. Ya. Merdeka. Selamat siang. Merdeka. Nanti ada waktu kita diskusi di sekretariat kami, podcast ya. Baik, Podcast Bung. di Marhain Podcast di Wisma Marina Sekretariat. Nanti kita undang, biar kita lebih fokus bicara aktivis preneur. Terima kasih, Bung. Siap, Bung. Makasih, Bung. Ya, makasih. Tadi Bung Billy mau tanya.